Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Raudina Rizatul Ansyi dengan NIM 22120839 akan mempresentasikan mata kuliah dasar-dasar pendidikan dengan judul konsep pendidikan seumur hidup. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pendidikan seumur hidup. Apa sih pendidikan seumur hidup? Pendidikan seumur hidup adalah sebuah konsep pendidikan yang menerangkan tentang keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar dan proses pembinaan kepribadian yang berlangsung secara terus-menerus dalam keberlangsungan hidup. Dalam konsep ini diberlakukan untuk di dalam kelas formal atau di luar kelas atau non formal. Konsep pendidikan seumur hidup sebenarnya sudah sejak lama dipikirkan oleh para tokoh pendidikan, dan Islam juga sudah mengenal pendidikan seumur hidup ini jauh. Dengan demikian, pendidikan seumur hidup sudah ada dan sudah berjalan dari para tokoh pendidikan, dan Islam pun sudah mengenalkan pendidikan seumur hidup ini jauh sebelum itu. Dan bangsa Indonesia telah merumuskan konsep pendidikan seumur hidup baru mulai di masyarakat melalui kebijakan negara dalam Teks MPR nomor 4 dari MPR dari 1970 atau Teks nomor 4 dari MPR dari 1978. Selanjutnya ada tinjauan dan strategi pendidikan seumur hidup. Apa sih tinjauan pendidikan seumur hidup itu? Tinjauan pendidikan manusia seutuhnya dan dilaksanakan seumur hidup adalah untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan kapasitas yang manusia itu miliki untuk dikembangkan sesuai dengan apa yang ia miliki, dan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis, bersifat ada dan harus dikembangkan, serta untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu-mutu kehidupan seseorang tersebut untuk pendidikannya dia seumur hidup. Dan adapun aspek yang meninjau tentang pendidikan seumur hidup itu penting ada 8, yaitu yang pertama tinjauan ideologis. Apa sih tinjauan ideologis itu? Tinjauan ideologis adalah kemungkinan seorang untuk mengembangkan potensinya dengan terus-menerus sepanjang hidupnya, memberikan skill agar mampu beradaptasi dengan masyarakat. Karena pada dasarnya manusia dilahirkan ke dunia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi tinjauan ideologis ini sangat berpengaruh bagi mereka karena mereka dapat memperkembangkan skill-skill yang mereka punya melalui adanya tinjauan ideologis ini. Yang kedua, tinjauan ekonomis. Apa sih tinjauan ekonomis itu? Dan tinjauan ekonomis adalah cara paling efektif untuk keluar dari kebodohan dan yang menyebabkan kemelaratan. Jadi tinjauan ekonomis ini menguatkan manusia untuk tidak berpikir hanya itu saja, melainkan mereka mempunyai peningkatan atau memproduktifikasikan diri mereka untuk memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang mereka miliki. Mungkin selama ini mereka hanya tahu sumbernya, tapi mereka tidak bisa mengembangkannya. Karena adanya tinjauan ekonomis ini, mereka dapat mengembangkan apa yang sudah mereka dengar dari sumber-sumber tersebut. Adapun yang selanjutnya adalah tinjauan sosiologis. Pada tinjauan sosiologis ini termasuk pada negara kita, negara berkembang, masih banyak orang tua yang kurang menyadari pentingnya pendidikan formal bagi anak-anak. Mungkin mereka berpikir hanya bagaimana kehidupan mereka di hari ini, bagaimana mereka dapat asupan di hari ini, sedangkan mereka tidak memikirkan bagaimana sosiologis bagi generasi
motivasi atau bagi anak-anak mereka, atau bagaimana anak-anak mereka bisa sekolah, bisa mendapatkan pendidikan untuk mereka seumur hidup ke depannya, karena mungkin kurangnya ekonomi yang mereka miliki, sehingga mereka hanya tidak memikirkan bagaimana konsekuensi, bagaimana perkembangan anaknya jika tidak mempunyai sekolah atau tidak mempunyai pendidikan yang baik. Lanjut ke nomor 4 adalah tinjauan politis. Apa sih tinjauan politis itu? Tinjauan politis yaitu negara menghendaki seluruh rakyat menyadari pentingnya hak milik pribadi dan memahami fungsi pemerintah. Dan lanjut tinjauan teknologis ialah sudah dipastikan tinjauan teknologis ini adalah berpacu pada ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai produk yang dihasilkan atau menuntut berkembang atau memperbarui, karena pada saat ini zaman teknologi sudah sangat-sangat canggih, jadi bagaimana seseorang bisa mempergunakan pengetahuan tersebut untuk mengekspor teknologi yang sudah sangat-sangat berkembang juga pastinya. Nah, selanjutnya ada tinjauan filosofis. Tinjauan ini berpacu kepada martabat manusia, merupakan kesatuan integrasi potensi yang meliputi manusia sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial, dan makhluk sosial. Jadi tinjauan filosofis ini berpacu kepada makhluk itu sendiri, karena makhluk itu pribadi, sosial, dan susila. Pribadinya sendiri, sosial bisa bergaul dengan yang lain, dan susila itu punya hak. Karena adanya strategi pendidikan seumur hidup ini ditinjau juga dengan tinjauan filosofis tersebut. Adapun tinjauan yang sebelum akhir, tinjauan psikologis, ialah tinjauan psikologis adalah mendasar kepada kejiwaan dan jasmani, yaitu manusia merupakan kesatuan kesadaran rohani, baik dari pikir, rasa, kasta, cipta, dan budi. Kesadaran jasmani termasuk kepada panca indera yang kita miliki. Baik, yang terakhir ada pedagogis, ialah perkembangan iptek yang pesat mempunyai pengaruh yang besar terhadap konsep, teknik, dan metodologi pendidikan. Uh, pedagogis ini sangat penting. Jika kita mempunyai konsep saja, tapi kita tidak punya teknik atau kita tidak punya metode pendidikan bagaimana, sama saja. Jadi kita harus mempunyai 3 sumber tersebut, mempunyai konsep, bagaimana tekniknya, dan bagaimana metode pendidikan tersebut. Adapun pembahasan selanjutnya adalah konsep dasar pendidikan seumur hidup. Konsep dasar ini ada 4. Yang pertama sebagai tujuan atau ide formal, yang kedua sebagai respon terhadap keinginan, respon terhadap apa yang kita inginkan, yang ketiga ada sebagai cara yang logis untuk mengatasi masalah, atau sebagai cara yang masuk akal atau cara yang mudah untuk kita bisa mengatasi masalah, yang keempat adalah sebagai dasar desain kurikulum. Untuk yang keempat, kurikulum, karena kita sudah mempunyai kurikulum merdeka, jadi bagaimana kita bisa mengkonsepkan kepada diri kita atau kepada diri kita untuk bagaimana pendidikan yang kita jalani sekarang bisa kita buat sesuai kurikulum yang berlaku atau sesuai kurikulum yang ada pada nantinya. Adapun pendidikan seumur hidup dalam rangka menambah pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam hidup umumnya diarahkan kepada 2 kategori. Yang pertama pada orang dewasa, yaitu sebagai generasi penerus atau kaum muda atau anak-anak dewasa yang membutuhkan pendidikan seumur hidup dalam rangka memenuhi self-interest yang merupakan tuntutan hidup sepanjang masa. Jadi kaum generasi muda seperti kami ini, mahasiswa atau kaum dewasa, sangat membutuhkan pendidikan atau keterampilan yang akan menambahkan pengetahuan mereka untuk pendidikan seumur hidup atau untuk hidup sepanjang masa mereka. Dan yang kedua kepada anak-anak. Anak-anak adalah
tetap awal bagi orang dewasa. Maka pendidikan bagi anak-anak perlu mendapat perhatian dengan program kegiatan tersusun, mulai dari peningkatan kecakapan baca tulis, keterampilan dasar, mempertinggi daya pikir, hingga membuat anak belajar berpikir kritis dan mempunyai pandangan hidup ke depan. Karena anak-anak sangat-sangat gampang meniru orang-orang dewasa atau bisa meniru dengan cepat meniru orang-orang sekitarnya. Maka dari itu kita hanya harus mendidiknya atau harus memberikan perhatiannya dengan meningkatkan baca tulis mereka, keterampilan dasar seperti berhitung mungkin, kalitung, atau keterampilan apapun yang mereka miliki, atau mempertinggi daya pikir mereka sehingga mereka bisa berpikir kritis dan mempunyai pandangan hidup ke depannya. Itu yang kedua kali. Adapun implikasi konsep pendidikan seumur hidup adalah akibat langsung atau konsekuensi dari suatu keputusan. Dengan demikian, maksudnya adalah sesuatu yang merupakan tindak lanjut atau follow up dari suatu kebijakan atau keputusan tentang pelaksanaan pendidikan seumur hidup. Penerapan azas pendidikan seumur hidup pada diisi pada program pendidikan dan sasaran pendidikan di masyarakat mengandung kemungkinan yang luas. Implikasi pendidikan seumur hidup pada program pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori. Yang pertama, pendidikan baca tulis fungsional. Yang kedua, pendidikan vokasional. Yang ketiga, pendidikan profesional. Yang keempat, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. Dan yang terakhir ada pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Adapun kelompok-kelompok program pendidikan seumur hidup ada 5. Yang pertama, pendidikan baca tulis fungsional. Pada negara-negara berkembang dengan sebab masih banyaknya penduduk yang buta huruf, mereka lebih senang menonton TV, mendengarkan radio, mengakses internet daripada membaca. Mungkin salah satu faktor mengapa mereka lebih suka menonton TV atau mendengarkan radio atau mengakses internet karena mungkin lebih mudah atau lebih cepat mereka pahami dibanding mereka membaca. Dan yang kedua ada pendidikan vokasional. Pendidikan vokasional adalah sebagai program pendidikan di luar sekolah bagi anak-anak di luar usia, bagi anak-anak di luar batas usia sekolah, ataupun sebagai pendidikan formal dan non-formal. Mungkin untuk saat ini sudah banyak pendidikan yang membuka untuk pendidikan non-formal di luar jam sekolah. Semisal ada pengajar-pengajar anak-anak atau ada guru-guru les yang datang ke rumah atau mereka yang datang ke tempat untuk melaksanakan pendidikan vokasional di luar jam sekolah atau di luar pendidikan formal. Dan yang ketiga ada pendidikan profesional. Pendidikan profesional pendidikan yang dapat mengikuti kemajuan dan perubahan yang menyangkut metodologi, perlengkapan, terminologi, dan sikap profesional. Yang keempat ada pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. Pendidikan bagi anggota masyarakat dari berbagai golongan usia agar mereka mampu mengikuti perubahan sosial dan perkembangan juga merupakan konsekuensi penting bagi mereka. Jadi pendidikan ini diwajibkan atau dianjurkan kepada pendidik atau pendidik yang dididik untuk merubah ke jauh yang lebih baik, ke langkah yang lebih baik, atau membangun dengan yang baik atau ke tempat yang lebih baik. Apa yang terakhir pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik, di mana pola pikir masyarakat yang semakin maju dan kritis baik rakyat biasa maupun pemimpin pemerintahan di negara yang demokratis. Diperlukan pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik bagi setiap warga negara. Jadi itulah 5 kelompok program pendidikan seumur hidup yang saya telah jelaskan tadi. Adapun indikator mutu program pendidikan sepanjang hidup atau sepanjang hayat, Komisi Eropa yang merupakan perwakilan dari 30 negara Eropa telah mengadakan pengajian tahun 2002 mengenai indikator mutu pendidikan sepanjang hidup atau sepanjang hayat. European Commission Directorate General for Education and Culture 2002. Laporan komisi tersebut menyatakan adanya 15 indikator mutu pendidikan sepanjang hayat yang dapat dikelompokkan dalam 4 kategori. Mungkin cukup sekian dari saya mempresentasikan tentang pendidikan seumur hidup.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.